Nah iya, sekarang kita bakal praktek buat nyobain aplikasi SEM buat ngolah arsip administrasi. Tapi sebelum kita buka dan pakai aplikasi SEM-nya, ada yang perlu dipindahin. Jadi sebelum itu kita harus download arsip desa ini. Nah, arsip desa ini kita copy. Nah ya, kita copy dulu. Kalau udah kita paste, kita buka data C di folder SEM. Nanti ada folder lagi namanya htdoc. Nah, kita paste di foldernya htdoc. Nah, nanti agak makan waktu. Nah ya, nah nanti kalau misalkan udah di paste, di ekstrak, tapi ekstraknya jangan ekstrak file, tapi ekstrak here. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri gimana cara ekstraknya. Ini nanti kan ada pilihan ekstrak here. Nah nanti di ekstrak here otomatis filenya bakal ke ekstrak di aplikasi di foldernya htdocs-nya SEM. Nah oke, ini udah ke ekstrak, ada di bagian paling atas arsip desa. Kita buka, nanti ada bagian yang DB, folder DB, database. Kita buka. Nah ini di dalamnya tuh nanti ada folder file surat.sql. Nah ini yang bakal dijadiin acuan buat make program SEM itu sendiri. Nah kalau udah, kita tutup dulu docs-nya. Kita pindah ke aplikasi SEM-nya. Nah oke, aplikasi SEM itu normalnya muncul di desktop ya teman-teman, tapi karena settingan, jadi dia otomatis ada nih di kolom search application. Nanti kan ada SEM control panel, bisa teman-teman buka dulu aplikasinya. Tapi nanti kita sistemnya ngejalaninnya bukan di aplikasi teman-teman, jadi kayak semacam melalui browser. Tapi nanti teman-teman bisa lihat sendiri gimana cara kerja aplikasi SEM ini sendiri. Nah, ini tampilan aplikasi SEM. Ini kan ada dua nih, yang Apache sama yang MySQL. Ini teman-teman start dua-duanya ya. Jadi diklik tombol start yang di kolom action. Yang Apache-nya teman-teman start, terus yang MySQL juga teman-teman start. Bisa diklik aja, nanti kalau dia masih loading untuk starting, pertama dia kuning dulu teman-teman, sebelum akhirnya nanti berubah hijau. Nah yang MySQL kan dia udah hijau tuh langsung, yang Apache masih nunggu nih. Nanti dia, nah oke, konfigurasinya selesai. Duh, pop up apa nih? Aduh, menyingkir kamu. Oke, hilang. Nah selanjutnya kan kita udah atur konfigurasi untuk aplikasi SEM-nya sendiri. Selanjutnya kita bakal coba jalanin aplikasi SEM-nya itu untuk ngejalanin sistem kerja keadministrasian, database keadministrasian. Ini tadi kan foldernya arsip desa. Untuk sementara kita tinggalin dulu, kita buka dulu browsernya di new tab. Ya, maaf ya teman-teman, ini ada banyak new tab. Sayang kalau ditutup nanti bukanya lagi agak susah. Nah di new tab ini teman-teman bisa klik localhost. Caps lock. Bentar ya teman-teman. Nah ini localhost. Nah localhost ini teman-teman nggak usah tambahin aneh-aneh, karena ini kan kita ada SEM ya, dia kan otomatis jalan, ada Apache sama SQL. Teman-teman langsung klik enter aja, nanti otomatis program SEM-nya itu sendiri yang jalan. Jadi nggak kayak teman-teman waktu searching biasa ya di Google. Jadi kalau di Google kan kita searching biasa, yang muncul kalau misal kita cari localhost mungkin akan dialihkan ke website atau
laman lain ya teman-teman, ini tapi akan otomatis diarahkan ke website ya SEM itu sendiri teman-teman, jadi ke dashboardnya itu. Nah, di enter aja. Nah, tampilannya begini teman-teman. Ini tampilan pertama dari SEM. Nanti teman-teman bisa klik di pojok kanan deretan garis biru itu, header biru itu, nanti ada tulisannya PHP My Admin. Nah, nanti kita klik itu. Nah, teman-teman klik. Nah, nanti dia akan loading. Maaf ya teman-teman, ini berdasarkan jaringan. Jadi kalau teman-teman jaringannya lagi bagus, mungkin loadingnya akan lebih cepat, tapi kalau misalkan teman-teman jaringannya lambat, ya loadingnya juga akan lebih lambat. Kayak sekarang dia agak lambat. Nah, baru connect. Ditunggu ya teman-teman, habis hujan agak lama loadingnya. Nah, gini, ini tampilan paling pertama banget dari PHP My Adminnya SEM. Teman-teman bisa lihat ada yang di bagian kirinya, deretan kiri, terus tengah, dan sebelah kanan. Nah, nanti kita akan klik yang paling kanan. Kita pertama cek dulu nih, nanti kita mau masukin data. Kita cek dulu di SEM, folder SEM, nanti kan ada arsip desa. Di DB, database. DB itu singkatan dari database ya teman-teman. Nih, nama filenya itu kan surat.sql. Teman-teman ingetin baik-baik nama filenya ya, nggak boleh salah. Mau itu huruf besar kecilnya itu nggak boleh salah. Titik komanya kalau ada itu juga nggak boleh salah. Nah, kita akan klik new yang di deretan pojok kiri atas. Nanti setelah teman-teman klik new, teman-teman akan diharuskan untuk memasukkan judul dari file yang tadi teman-teman. Jadi dari situ baru SEM-nya bisa dijalanin. Ya, ini klik, kita loading sebentar. Nah, ini kan yang paling atas tuh nama basis data. Nanti teman-teman isi judul atau nama file yang tadi yang barusan kita lihat itu di situ ya teman-teman, yang di bagian basis data. Nah, kita kan tadi namanya surat. Nah, jadi kalau udah kita tinggal klik buat. Nanti kalau tampilan teman-teman dalam bahasa Inggris mungkin nanti tulisannya di situ adalah create ya, create. Kalau di sini cuma pakai bahasa Indonesia, jadi pakainya buat. Agak aneh ya bahasanya, mix dia, ada Indonesia, ada Inggris. Nah, ya, ini kan teman-teman lihat kan namanya sesuai, surat huruf besar huruf kecilnya sama. Teman-teman boleh cek sendiri nanti di file masing-masing gimana kesesuaiannya. Nah, kita klik buat atau create, nanti tampilannya akan begini. Nah, tampilannya bakal begini, tapi kan nanti harus buat kolom-kolom segala macam ya teman-teman, tapi nggak perlu, nanti kita akan bisa jalanin langsung dengan file yang tadi di RAR, yang arsip desa itu tadi, yang atas ada file surat. Nah ya, kita bisa tutup tab ini, nanti nggak ditutup, jangan ditutup, takutnya nanti teman-teman harus buka lagi, harus konfigurasiin lagi, agak ribet. Nah ya, yang ini kan ada yang choose file, ini kita masukin file yang tadi teman-teman. Ini kan dapat berupa berkas terkompresi, zip atau semacamnya. Kita bisa pilih yang tadi teman-teman, ingat kan alamatnya di mana, di local C. Kalau udah buka local C, ini videonya agak delay ya, videonya agak delay. Oke, udah connect lagi dia.
di lokal C, SEM, terus ada HT-Docs. Nah, nanti di paling atas tuh ada arsip desa, teman-teman klik, double klik. Nanti di DB-nya atau dashboard, teman-teman klik aja. Nah, nanti kan ada surat.sql, itu yang teman input ya. Jadi jangan lupa nama filenya, jangan lupa alamat file itu ada di mana, di folder apa. Itu penting banget. Kalau enggak nanti teman-teman bakal terhambat nih ngejalanin si program SEM-nya itu sendiri. Dan dia otomatis kedetek tuh formatnya apa, oh formatnya SQL ya, dia otomatis. Nah, di bawah itu udah ada download lebih dulu ya teman-teman, contoh-contoh surat, teman-teman bisa lihat nanti, karena waktu menjalankan program SEM-nya untuk menginput surat keluar atau surat masuk, kita tuh dibutuhin screenshot atau foto dari surat itu sendiri teman-teman sebagai bukti. Aplikasinya sendiri sih nggak bisa untuk men-scan ya apa isi suratnya, tapi bisa membantu. Oh iya teman-teman, ini isinya jangan 2 kali ya teman-teman, tadi salah, agak double klik. Coba bentar, klik kembali dulu bentar ya. Nah ya, ini kan udah masuk ya sebenarnya di sebelah kiri tuh ada surat, new, tabel bagian, tabel lampiran. Coba diulangi, siapa tahu gangguan atau kenapa. Kalau ternyata bukan gangguan berarti memang benar ya tadi teman-teman, nggak boleh double klik. Ini kita coba open lagi, terus kita kirim atau di send atau save, ya sama lah apapun. Oh iya benar teman-teman, berarti tadi udah masuk, udah kedetek, cuma kita double klik, berarti ini udah ya, udah terprogram karena di sebelah kiri udah ada datanya tuh teman-teman. Ya kita coba aja dulu. Nanti kita ke localhost my admin. Ini kan localhost database, meski di atas itu link address-nya ke PHP juga. Oke, localhost / itu buat menghubungkan ya teman-teman tuh mau pergi tujuannya tuh kemana. Nah ini kan kita mau buka dashboardnya PHP admin ya, my admin. Jadi kita kasih / terus kita masukin PHP my admin. Nah ya, di database tadi localhost, oh sorry teman-teman, kita kan mau bukanya folder yang tadi, jadi localhost arsip desa, karena tadi kan kita udah download si folder rar-nya ya teman-teman, jadi itu yang akan kita pakai, itu yang akan kita pergunain teman-teman, jadi bukan PHP my adminnya. Di arsip desa, next. Nih teman-teman bisa lihat, loadingnya lama banget, ampun-ampunan deh, habis hujan nih. Nah tampilannya kayak gini teman-teman, tampilan halaman muka. Nah untuk tampilan ini sendiri sebenarnya teman-teman bisa setting, bisa di setup sama teman-teman, cuma nanti itu di lain waktu aja akan dijelasin. Cuma untuk sementara ini kan make folder rar yang udah ada, jadi manfaatin yang udah ada. Nah ini udah ada contoh file dari PPT buat ngeliat password. Jadi ini ada beberapa role, ada beberapa oknum digambarkan. Ini kan masih simulasi ya teman-teman. Ada kaur umum, itu kepala urusan umum kalau di kelurahan atau kantor desa. Terus yang kedua itu ada sekdes atau sekretaris desa, sama ada kepala desa teman-teman. Jadi kalau komposisinya kepala desa itu nggak serumit kelurahan kecamatan ya teman-teman, mereka lebih ramping. Bendaharanya juga cuma bendahara desa, dan bidang-bidang perangkat-perangkatnya juga nggak terlalu rumit, nggak terlalu kompleks birokrasinya. Ya kita masukin dulu, kita ceritanya nih jadi sekretaris umum, sekretaris desa. Nama ID-nya itu kan user, passwordnya juga user. Bisa teman-teman coba. Kita login ke dashboardnya.
Nah, tampilannya gini, teman-teman boleh di save, boleh never. Nah, ini kita oke aja, udahlah biar aman, save aja. Nah, tampilan pertamanya banget tuh kayak gini teman-teman. Jadi ini beranda atau dashboard dari si sekdes atau sekretaris desa gitu. Bisa teman-teman lihat di sini ada beranda, terus ada data surat, surat masuk, surat keluar, terus ada pelaporan dan ada logout. Nah, untuk di data surat ini ada dua nih teman-teman, data surat masuk, data surat keluar. Untuk surat masuk, sekretaris desa tuh nggak bisa buat sama sekali teman-teman, tuh dia masih polosan, dia bisanya surat keluar ya. Tapi kita keluar dulu, kita coba masuk sebagai KUR umum. Kita coba lihat tampilannya, bedanya tuh di mana sih teman-teman antara sekdes, KUR umum sama kepala desa atau kades. Nah ya, kalau KUR umum itu dia passwordnya itu admin 2 ya teman-teman, admin 2, username-nya juga sama admin juga 2, jadi tinggal copy paste aja. Dan nanti kita bisa lihat bedanya tampilannya tuh di mana sih, apa di dashboardnya atau ada di fitur-fitur lain yang beda atau semacamnya. Nah teman-teman, ini tampilannya, dia bedanya ada di master data ya teman-teman. Itu kan beranda bawahnya master data. Kalau tadi kan di sekdes dia langsung data surat. Nah suratnya juga ada dua, surat masuk sama surat keluar. Bedanya dari sekdes, nah ini ada pelaporan juga. Bedanya dari sekdes, kalau sekdes itu dia nggak bisa teman-teman data surat masuk, dia bisanya tuh data surat keluar. Nah kalau KUR umum itu kebalikan dari sekdes. Jadi dia nggak bisa ngedata surat keluar, tapi bisa dia data surat masuk. Nih contoh tuh kayak begitu teman-teman. Di bagian atas itu ada kolom biru kan ya, biru cerah. Nah itu dia untuk ngedata surat masuk teman-teman, surat baru. Nah ini kita coba praktekin ya teman-teman. Kita masukin surat. Nah dia nomor suratnya bisa teman-teman ganti, tanggalnya itu otomatis ya teman-teman, tanggal teman-teman masukin. Tapi kalau misal teman-teman mau ubah itu juga bisa, tapi nggak begitu susah kok. Nah ini tadi kan udah di download nih contoh-contoh surat yang mau dipakai buat apa ya, attachment di MySQL, di ASM ya. Penerimanya ini kita bisa pilih teman-teman. Nih dilihat dulu deh contoh suratnya, isi suratnya buat apa ya. Tadi itu download tapi nggak tahu isinya tuh buat apa, cuma ya udah yang penting download. Ada contohnya, bisa di input dan SEM-nya bisa dijalanin teman-teman. Maafin banget ya teman-teman. Nah ini contoh suratnya, aduh burem banget lagi ya, agak blur ya, nggak kebaca, nggak kebaca tuh, di zoom out, zoom in, tapi kelihatan ini dari Jakarta, dari kopnya. Oke, kita coba lihat surat kedua masih sama atau enggak. Ini yang tadi salah. Coba kita cek yang lain. Kayak ini ada contoh surat selanjutnya, kita coba lihat. Ya ini masih agak buram teman-teman, tapi kalau teman-teman lihat di perihal itu tadi sedikit kebaca ya. Ini tuh surat yang ditunjukkan untuk OSIS sebenarnya, cuma ya ini kan kita nggak serius-serius banget, maksudnya hanya mencontohkan ke teman-teman gimana sih cara pakai aplikasi SEM ini sendiri buat mengelola surat gitu kan, dengan basis data digital. Secara kita kan akhir-akhir ini lebih sering WFH ya teman-teman, dari rumah, apa dari rumah. Kalau teman-teman bisa manage everything from your home, enak kan ya, maksudnya nggak terlalu susah, nggak terlalu rumit ya. Jadi ini hanya untuk mencontohkan teman-teman supaya di lain waktu teman-teman ngerti nih gimana cara pakai aplikasi dari SEM itu sendiri teman-teman gitu. Oke. Nah aduh ini kok aplikasi ini ya teman-teman ya, maaf ya agak aneh gitu videonya. Jadi gini teman-teman, tadi itu sebenarnya kita mau udah praktekin nih si sekdes itu ngirim itu gimana, cuma ternyata nggak ke-record teman-teman. Tapi langsung aja ya. Jadi kalau di KUR umum tuh dia bisa ngelihat dan bisa ngedisposisi surat gitu. Kalau sekdes sama KUR kan bisa ngirim. Nah nanti dia tuh bisa ngecek juga nih surat-surat ini tuh udah dibaca apa belum gitu.
Kalau udah dibaca nanti akan ada tandanya checklist, dan bisa ngasih peringatan surat itu tuh surat urgent yang harus dibaca buru-buru atau enggak. Terus itu surat bisa didisposisi dalam artian tanda kutip ya, diteruskan kembali ke pihak lain gitu, supaya bisa dibaca kembali. Ini record yang kedua, mungkin aplikasinya agak ngehang ya teman-teman, layarnya jadi bentuknya agak aneh, kayak menyempit gitu, maaf banget, agak kurang rapi jadinya, nggak estetik. Ini tampilan dari si sekretaris umum, sekretaris desa, tampilannya begini teman-teman. Nah, kalau di disposisi dari si KUR kita juga bisa lihat teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita coba ngelihat jadi kades deh, kepala desa, KUR umum deh. Tulisannya juga di sini buram banget teman-teman, layarnya mengecil. Nah ya, tuh tampilannya begini kurang lebih. Ya oke. Sekian teman-teman, informasi sekaligus trial atau simulasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman, apalagi tadi sempat ada kendala videonya nggak ke-record karena bukan akun premium, jadi cuma bisa maksimal 10 menit, sedangkan tadi udah nge-record itu kurang lebih 18 menit, jadi kebuang 8 menit dan harus diulang. Tapi ternyata malah layarnya, view-nya agak kurang bagus gini ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman.